Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, dan kalian semua bisa belajar pelajaran IPS hari ini. Di sini mohon dibuka babnya di buku di halaman 195 mengenai bab 4, yaitu masyarakat Indonesia pada masa prasejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Langsung aja, apa sih yang dimaksud dengan masa prasejarah atau masa praaksara? Oke, di sini kalian pasti mengenal mengenai masa prasejarah. Coba Ustaz mau nanya, dari kalian semua, masa prasejarah apa sih? Coba, kalau ada yang ini boleh silakan komen. Nanti untuk ininya, untuk pengertiannya silahkan di komen ya, dengan cara masukin nama kalian, masukin kelas, masukin pengertiannya. Oh, apa jangan-jangan yang dimaksud dengan pengertian masa prasejarah mungkin sebagai berikut. Apa yang kalian paham mengenai video tersebut? Manusia purba mengalami kesulitan dalam komunikasi. Oke, kita lanjut kembali. Yang kedua adalah mengenai pengertian dari masa praaksara. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Apakah masa praaksara itu? Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua makna, yakni pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi zaman ini artinya adalah zaman ini juga dikenal dengan istilah nirlenka, yaitu nir artinya tanpa dan lenka artinya tulisan. Zaman ini terbagi menjadi dua periodisasi sejarah, yaitu periodisasi menurut geologis dan periodisasi menurut arkeologis. Untuk penjelasan tentang dua periodisasi itu, kita akan menyimaknya di video selanjutnya. Periodisasi menurut geologis. Apa itu periodisasi menurut geologis? Periodisasi menurut geologis adalah periodisasi yang melihat tentang perubahan bumi.
zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Periode kedua adalah Paleozoikum. Lalu, makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang. Zaman ini sering disebut juga zaman primer. Periode ketiga adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar. Jadi zaman ini dipenuhi oleh reptil-reptil. Zaman ini juga disebut zaman sekunder dan zaman pertengahan, karena setelah zaman ini punah, akan muncul zaman selanjutnya, hewan-hewan selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini disebut zaman kehidupan baru dan dibedakan menjadi dua zaman. Yang pertama adalah Tertier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Periode kedua adalah Kuartier atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Lanjut lagi di kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Ya, perhatikan di halaman 198. Di halaman 198, di situ ada manusia kera dari Mojokerto dan sebagainya, atau manusia dari Solo. Perhatikan di sini yang ada di buku barusan ini adalah kehidupan manusia purba sesuai dengan yang ada ditemukan. Ini adalah aliran sungai. Berarti manusia purba hidup di bantaran sungai. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia purba hidupnya nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dan sangat ketergantungan terhadap alam. Kenapa memilihnya di dekat bantaran sungai? Karena pertama, air yang diperoleh bisa sangat mudah. Yang kedua, bisa dengan mudah mendapatkan makanan. Makanya ada di Sungai Brantas, ada di Sungai Solo, itu ditemukan sisa-sisa dari kehidupan masa praaksara. Oke. Kalian mohon dibaca pengertian mulai dari manusia kera yang berjalan sampai dengan manusia kera dari Walak. Mohon dipelajari. Ya, untuk pertemuan hari ini Ustaz akhiri sampai sekian. Bila taufik wal hidayah, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.